Ayo. Sekolah minggu, rumah kanak-kanak semua. Bakti Allah, cinta bangsa, hidup baru sukaria. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan gereja maju. Jalankanlah perintahnya, muliakan sepanjang hidup. Sekolah minggu, markas kanak-kanak semua. Cari jiwa maju terus, mesra jadi tentara Kristus. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan gereja maju. Jalankanlah perintahnya, muliakan sepanjang hidup. Kita mau berdoa. 1, lipat tangan, 2, tutup mata, 3, tunduk kepala, 4, kita berdoa. Semuanya lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala, mari kita berdoa. Ikutilah usul. Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur, kami anak-anak Tuhan boleh kembali datang untuk beribadah kepada Tuhan di hari Minggu ini. Kami bersyukur karena Engkau telah menyelamatkan kami dari penghukuman dosa-dosa kami, sehingga kami orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus tidak lagi binasa, tidak lagi dihukum di neraka, melainkan beroleh hidup yang kekal di sorga yang baka. Kami sangat bersyukur kami boleh datang untuk menyembah kepada Tuhan. Kami mohon Tuhan menolong kami, membuka suara kami untuk memuji, memuliakan nama-Mu. Dan juga bantu kami untuk mendengarkan firman-Mu nanti. Kami serahkan ibadah kami sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Kami juga mohon ampun atas segala dosa-dosa kami, sehingga kami boleh layak di hadapan-Mu. Kami serahkan semuanya ini di dalam nama Tuhan Yesus. Kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Oke, kita mau melanjutkan pujian kita ya adik-adik. Nah, kita mau nyanyikan Hadiah Terindah. Ini lagu yang sangat indah, yang mengingatkan kepada kita bahwa Tuhan telah memberikan kita hadiah terindah. Apakah ada yang tahu apa hadiah yang terindah yang Tuhan berikan kepada kita? Apa hadiah yang Tuhan telah berikan kepada kita? Ada yang tahu? Ada yang ingat? Enggak ya, enggak ingat ya. Oke, kita nyanyikan dulu lagunya, nanti kita tahu ya melalui lirik-lirik dari lagu ini ya. Jadi kita nyanyikan Hadiah Terindah. Ayo, buka suaranya. Tuhan Yesus, terima kasih aku ucapkan. Engkau telah lahir di dunia.
hadiah yang terindah yang Tuhan berikan kepada kita, yaitu Tuhan Yesus. Nah, Tuhan Yesus mau datang ke dalam dunia, dikatakan lahir ke dalam dunia ini, mati di atas kayu salib, dikuburkan dan bangkit dari antara orang mati. Untuk apa? Untuk menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita ya. Supaya kita manusia berdosa ini yang pantas ke neraka tidak lagi dihukum kalau kita percaya kepada Tuhan. Tetapi kita bisa ke surga. Iya, kalau kita mau datang kepada Tuhan ke sorga, kita harus percaya kepada Tuhan Yesus. Makanya kita harus datang beribadah kepada Tuhan Yesus setiap hari Minggu ya. Nah, jadi inilah hadiah terindah yang Tuhan telah berikan kepada kita, manusia yang berdosa ya. Nah, kita lanjutkan pujian kita, Api Roh Kudus. Nah, kita nyanyikan pujian ini, nanti ada bahasa Inggrisnya juga ya. Oke. Api Roh Kudus bakar hatiku dengan kasih yang murni dari Kalvari. Doa Pentakosta, giat bagi namamu. Api Roh Kudus bakar hatiku. Inggrisnya, let the fire burn on in my heart, oh Lord, with a pure and cleansing flame, love from Calvary, power from Pentecost, zeal for the holy name. Let the fire burn on, let the fire burn on. Iya, pujian yang sangat indah mengajarkan kepada kita bahwa Roh Kudus, ya, Roh Kudus telah diberikan kepada kita orang-orang yang percaya. Di mana Roh Kudus? Di dalam hati kita, di dalam setiap hati orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Dan biarlah ketika Roh Kudus mau menggerakkan kita untuk bekerja bagi Tuhan, melayani Tuhan, beribadah kepada Tuhan, kita nggak boleh malas-malas dan menolak. Ya, kita harus mau ya mengikuti pimpinan daripada Roh Kudus, Roh Tuhan sendiri ya. Jadi kita nyanyikan yang bahasa Inggrisnya saja ya, sekali lagi. Siap? Let the fire burn on in my heart, oh Lord, with a pure and cleansing flame from Calvary, power from Pentecost, zeal for the holy name. Let the fire burn on, let the fire burn on. Ya, kita nyanyikan sekali pujian selanjutnya, beritakan Injilnya selamanya. Nah, kita nyanyikan juga pujian ini, mari semuanya buka suara, oke? Kasih Tuhan mendorong daku memberitakan Injilnya pada umat yang hidup dalam dosa, menghantar mereka padamu. Hanyalah Kristus juru selamat yang hidup. Kasih Tuhan mendorong daku beritakan Injilnya selamanya. Iya, kita sebagai anak-anak yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, kita juga diajarkan bahwa kita harus mengabarkan Injil tentang Tuhan Yesus kepada siapa? Kepada semua orang. Ya, tanpa terkecuali. Semua orang butuh Tuhan Yesus, karena semua orang berdosa, bukan berdosa ya. Semua orang berdosa, jadi kita membutuhkan Tuhan Yesus. Jadi kita yang sudah menerima Tuhan Yesus, kita harus pergi
menyampaikan tentang Tuhan Yesus kepada teman-teman kita yang belum tahu tentang Tuhan Yesus, supaya mereka bisa percaya juga dan bisa masuk surga. Jadi kiranya kita walaupun kecil bisa melayani Tuhan dengan menyampaikan tentang Tuhan Yesus kepada orang lain. Ya, kita mau melanjutkan pujian Pakailah Ku Bagai Pelita, dan ini pujian untuk paduan suara nanti ya. Nanti ada lagi lagunya Pakailah Aku. Jadi langsung sambung ya. Oke, kita nyanyikan Pakailah Ku Bagai Pelita. Pujian untuk paduan suara, setiap minggu kita latihan juga sambil kita menyanyikan pujian ini setiap hari Minggu supaya kita bisa terbiasa ya. Nah, sekarang kita mau memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Semuanya siapkan persembahannya. Nah, kita minta Gaby sama Jack untuk mengumpulkan persembahan ya. Nah, sambil mengumpulkan persembahan, kita nyanyikan lagu Persembahan Kami. Persembahan kami pada hari ini, kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati.
Kita minta Losarianti pimpin dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di sorga, Bapa yang maha baik, Tuhan, terima kasih untuk setiap kasih karunia-Mu dan juga berkat dalam hidup kami. Tuhan, kami bersyukur pada pagi hari ini kami dapat berkumpul di rumah-Mu dengan penuh sukacita untuk menyembah-Mu Tuhan. Tuhan, saat ini kami sudah mengumpulkan sedikit persembahan kami. Kiranya persembahan ini dapat berguna bagi pelayanan di rumah-Mu Tuhan. Tuhan, berkatilah tangan-tangan yang sudah memberikan Tuhan. Kiranya Engkau selalu memberikan berkat kepada orang tua kami, sehingga kami selalu bisa memberikan persembahan Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami Tuhan. Ampuni dosa kami, hanya di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Terima kasih Lause dan juga adik-adik. Nah, sekarang kita mau mendengarkan pengumuman ya. Nah, ada 3 pengumuman. Yang pertama, saat teduh anak sekolah minggu gabungan kelas kecil dan kelas besar via Zoom itu diadakan setiap malam. Ya, setiap malam. Jadi adik-adik bisa datang ikut bersaat teduh bersama-sama jam 8 sampai jam 8.30. Setengah jam saja. Ya, bersama-sama belajar firman Tuhan setiap malam. Oke? Nah, yang kedua, latihan presentasi Natal. Ya, jadi akan diadakan setelah firman Tuhan jam 8.55 sampai 9.30. Ya. Lose-lose yang mengajar firman Tuhan agar memperhatikan jamnya ya. Jadi firman Tuhan akan selesai jam 8.55. Dan setelah itu akan latihan presentasi Natal di setiap kelas. Yang kedua, yang terakhir ya, sebenarnya salah ya nomornya. Asisten diminta untuk langsung update jumlah anak sekolah minggu di grup. Nah, jadi adik-adik, hari ini kita akan naik kelas ya. Adik-adik naik kelas kan sudah naik kelas di sekolah kan? Di sekolah minggu baru hari ini kita mau naik kelas. Jadi adik-adik yang sudah kelas 1 di sekolah, siapa kelas 1 di sekolah? Kelas 1. Kelas 1 aku banyak sekali kelas 1. Catherine enggak kelas 1. Nah, yang kelas 1 saja. Nah, sekarang pindah ke kelas tengah ya. Jay sama Ensen pindah ke kelas tengah ya. Kalau kemarin-kemarin ke kelas kecil kan, sekarang udah naik ke kelas tengah ya. Siapa yang sudah kelas 6? Yang kelas 6? Oke, yang kelas 6 akan pindah ke kelas remaja, ya, tidak lagi di kelas tengah ya. Jadi naik kelas ke kelas remaja. Jadi itu pembagian kelas dan langsung setelah nanti bubar langsung turun ke kelas yang sudah ditetapkan itu ya. Nah, sekarang kita juga hari ini melihat ada beberapa teman baru loh yang datang. Jadi kita undang teman-teman baru yang baru datang hari ini ke sekolah minggu. Diundang ke depan, maju. Ayo Gaby, Kathleen, maju. Sama Tristan juga, ayo maju sayang. Sama adiknya juga, ya. Ayo ini. Nah, ayo. Oh semuanya pakai pink ya ini ya. Hari ini pakai pink semua. Oke, naik ke atas. Ya ini aja. Enggak, karena Ensen kan udah pernah. Oke, ini teman-teman baru kita loh hari ini. Mau tahu nggak ya namanya? Mau tahu nama mereka? Mau kan? Kita mau tanya nama mereka satu-satu ya. Siapa namanya? Gaby. Siapa namanya? Iya, namanya Gaby. Kelas berapa? TK. Oke, kelas TK ya. Nah, ini juga adalah anak murid dari sekolah Awana ya. Nah, jadi baru yang satunya lagi namanya siapa? Kathleen. Namanya siapa? Kathleen. Kelas berapa? TK. Oh, TK juga ya. TK di Awana juga ya mereka ya. Oke, kita tanya lagi. Namanya siapa yang ini? Tristan. Namanya siapa? Tristan. Kelas berapa? Kelas 5. Aduh, kelas 5. Enggak ya, Tristan masih TK sama Kathleen kan satu kelas ya. Masih TK ya, TK di awalnya juga ya.
Oke, ya tak apa ya, tidak apa-apa. Oke, nanti mau jadi kelas 5 kalau udah besar. Oke, sekarang kita mau tanya, ini namanya siapa? Devon. Namanya siapa? Devon. Kelas berapa? TK. Oh, TK juga. Kelas berapa? Oh, kelas 1. Devonnya udah kelas 1 ya. Oke, kelas 1 ya. Oke, Devonnya sudah kelas 1. Wah, jadi kita sambut ya teman-teman baru kita. Selamat datang di sekolah minggu. 1, 2, 3 ya. Selamat datang di sekolah minggu. Minggu depan datang lagi ya. Mau datang? Mau datang? Mau juga. Ini mau juga ini. Mau juga ya, mereka mau datang minggu depan, oke? Jadi kita mau serahkan hadiah untuk anak-anak yang baru datang ya. Oleh langsung selfie saja karena langsung udah turun. Foto lah langsung. Foto dulu. Ada yang bantu foto ini, Kasel berdiri juga di situ. Oke, terima kasih. Silakan duduk. Oke, jadi sekarang kita mau bagi kelas. Oke, bagi kelas. Anak-anak kecil di sebelah kiri Lause. Kelas kecil, Kathleen masih di kelas kecil ya. Baru anak-anak tengah, kelas tengah, follow Lause Joseph ya. Ikut Lause Joseph. Oke. Oke. Sebelum kita mulai mendengarkan firman Tuhan, mari kita sama-sama berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur di pagi hari ini, kami anak-anak Tuhan bisa datang ke rumah Tuhan untuk beribadah. Dan pada saat ini kami akan mendengarkan kebenaran dari firman Tuhan. Bukakanlah hati dan pikiran kami untuk bisa mengerti, memahami, dan mau menaati firman Tuhan di dalam hidup kami. Kami berdoa untuk anak-anak remaja, Engkau yang menolong mereka dalam pertumbuhan iman mereka. Biarlah pengenalan mereka akan Tuhan Yesus semakin dalam, dan mereka juga semakin mengasihi Tuhan Yesus. Ampuni kami Bapa dari segala dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Oke, kita lihat dulu ayat hafalan ya. Seperti biasa, baca dulu ayatnya yang di atas, Roma 1:16, lalu isinya, kemudian Roma 1:16.
Bisa? Oke, semuanya kita mulai ya. 1, 2, 3, ya. Ayat 16. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Roma 1 ayat 16. Coba pikirkan sebentar ya. Cukup panjang, tapi mudah ya. Kata-katanya sederhana. Kata sebab di situ dan karena jangan terkecoh ya. Pertama itu sebab, lalu kemudian karena ya. Oke, kita baca sekali lagi sama-sama, nanti kita hilangkan per frase ya. 1, 2, 3, ya. Roma 1 ayat 16. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tapi juga orang Yunani. Roma 1 ayat 16. Siap kita hapus? Oke ya. Oke, 1, 2, 3 ya. Roma 1 ayat 16. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Roma 1 ayat 16. Menyelamatkan setiap orang percaya ya, tidak ada yangnya ya. Oke. Next, 1, 2, 3. Roma 1 ayat 16. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Oke, Roma 1 ayat 16. Lanjut, 1, 2, 3. Roma 1 ayat 16. Oke, lanjut lagi. 1, 2, 3. Oke, good. Lanjut 1, 2, 3. Roma 1 ayat 16. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tapi juga orang. Oke. Lanjut 1, 2, 3.
Roma 1:16. Oke. Sekarang saya mau coba dulu tes ya. Kita tes yang ladies first ya. Right? Ladies first, right? Yeah, in everything ladies first. Oke, kita coba Joanna. Yang menyelamatkan setiap Oke, good. Walaupun kecil suaranya tapi benar ya. Masa agak budak loh sekarang karena flu. Jadi ini ada angin ya. Makanya saya suka begini-gini kayak ada air. Jadi suara kan lebih kencang lagi ya. Gak kedengaran terlalu jelas. Oke. Sekarang giliran gentleman ya. Matius. Oke. Ladies lagi ya. Satu orang lagi. Jangan, masa kalian satu keluarga nanti yang lain nggak diapain ya. Hana siap? Oke, kita minta yang lain ya dari kelas lain. Oke, Esania. Kekuatan. Oke, good. Satu lagi laki-laki ya. Darens. Oke, satu lagi ya. Udah cukup lah ya. Oke, nanti kita ulangi lagi ya. Oke, sekarang kita mau lihat firman Tuhan yang akan kita renungkan ya. Kita sudah masuk ke triwulan kedua ya, pelajaran yang pertama, jadi buku yang baru. Judulnya adalah Yesus terangkat dan pencurahan Roh Kudus, terangkat ke sorga maksudnya ya. Dan setelah Tuhan Yesus terangkat ke sorga, 10 hari kemudian Roh Kudus diturunkan seperti yang sudah dijanjikan sebelumnya. Nah, tujuannya ada dua. Yang pertama, menyelidiki peran Roh Kudus. Apa perannya? Tugasnya? Apa yang dikerjakan oleh Roh Kudus? Kemudian yang berikutnya, menyadari bahwa Roh Kudus juga ternyata bekerja dalam kehidupan setiap orang percaya pada masa sekarang. Bukan hanya pada masa gereja mula-mula ya. Oke, kita lihat dulu ya. Nah, perihal turunnya Roh Kudus sudah dijanjikan sebelumnya. Jadi Roh Kudus ini bukan pribadi yang turun dari sorga tiba-tiba ya, ataupun ketika Tuhan Yesus ingin naik ke sorga lalu dia sampaikan dia akan turunkan Roh Kudus kepada para rasul dan para murid. Bukan, tapi sebelumnya, sebelum dia mati di kayu salib juga dia sudah ceritakan ya, bahwa nanti setelah saya pergi, saya akan mengutus seorang penolong yang lain. Dia katakan, lihat. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Nah, Tuhan Yesus sudah mati, kemudian dia bangkit pada hari yang ketiga, lalu selama 40 hari dia ada di tengah-tengah murid-murid ya, menampakkan diri beberapa kali, lalu dia akan naik ke sorga. Nah, setelah itu dia akan mengutus, Bapa dan Anak akan mengutus Roh Kudus, seorang penolong yang lain, yang akan menyertai setiap orang yang percaya selama-lamanya. Jadi sampai sekarang pun Roh Kudus masih tinggal di dalam hati setiap orang percaya. Dan sampai seterusnya ya. Nah, sangat menarik Tuhan Yesus katakan di sini, katakan seorang penolong yang lain. Nah, di sini juga sebagai bukti bahwa Roh Kudus bukan kuasa ya. Ada orang yang bilang bahwa Roh Kudus itu adalah kuasa. Seperti, katakanlah kalian pernah main Street Fighter? Dragon Ball pernah lihat, nonton filmnya?
Nah, jadi seperti ada kekuatan yang keluar kan, yang keluar dari tangannya atau dari tubuhnya. Nah, Roh Kudus, banyak ada orang yang mengatakan Roh Kudus itu seperti itu, kuasa yang keluar dari Allah, bukan pribadi. Nah, di sini kita lihat Tuhan Yesus katakan seorang penolong yang lain. Apakah kuasa bisa disebut penolong? Penolong adalah pribadi, benar? Orang yang menolong, pribadi yang menolong. Jadi di sini Roh Kudus adalah kepribadian, ya. Dia adalah Allah sendiri. Nanti kita akan lihat ya, bagaimana Petrus menggambarkan Roh Kudus itu sebagai Allah dengan jelas. Dan tidak ada yang bisa menyangkal bahwa Roh Kudus itu adalah pribadi. Dia adalah pribadi dari Allah yang Tritunggal, ya, pribadi yang ketiga. Kemudian dalam satu perjamuan makan juga Tuhan Yesus ingatkan murid lagi, kalian harus tetap tinggal di Yerusalem untuk menantikan janji Bapa. Janji apa? Janji tentang turunnya Roh Kudus itu. Jadi sudah diingatkan, kalian jangan pergi dari Yerusalem. Harus tinggal dulu di situ sampai ketika Roh Kudus turun, barulah kalian boleh pergi menyebarkan Injil secara luas. Karena Roh Kudus ini akan memberikan mereka kekuatan, kuasa, ya, untuk bekerja bagi Tuhan. Nah, kita lihat ya. Nah, setelah Tuhan Yesus naik ke sorga, ya, hari ke-40 setelah kebangkitannya, Tuhan Yesus terangkat ke sorga, disaksikan oleh para murid. Di dalam kitab 1 Korintus, ya, dikatakan bahwa yang menyaksikan lebih dari 500 orang. Nah, kemarin Lase Dedi sudah cerita, lebih dari 500 murid menyaksikan Yesus naik ke sorga. Jadi ini bukan halusinasi, bukan mimpi, ya, tapi benar-benar terjadi, fakta sejarah. Dan akhirnya mereka lihat, kalian bayangkan saja, Yesus naik perlahan-lahan ke sorga sampai awan menutupi dia. Berarti dia sampai tinggi sekali, sampai murid sudah tidak bisa lihat lagi. Karena kan kalau kita lihat pesawat, ya, kita lihat, masih dekat, ya. Lama-lama jauh, nggak kelihatan lagi kan? Nah, seperti itulah ketika Yesus naik ke sorga. Sampai tidak kelihatan lagi, itu pun mereka masih lihat. Sampai nanti ada 2 malaikat datang, kenapa kalian lihat ke atas? Yesus yang naik ini akan turun sama seperti dia naik. Jadi maksudnya adalah dia akan datang kembali. Nah, setelah itu murid-murid, ya, kita lihat dulu, ya, ini fungsi, ini peran Roh Kudus yang pertama, dan kita lihat apa yang terjadi ketika murid-murid berkumpul di Yerusalem. Nah, Roh Kudus memberikan kuasa untuk memberitakan Injil secara luas. Nah, ini peran pertama Roh Kudus ketika nanti dia turun, memberikan kuasa kepada para rasul untuk memberitakan Injil secara luas. Apa yang dimaksud dengan secara luas? Nanti kita lihat, ya, dalam cerita ini. Nah, pada waktu itu, pada hari Pentakosta orang Yahudi. Apa itu hari Pentakosta orang Yahudi? Itu adalah hari di mana mereka mengenang, ya, bagaimana Tuhan Allah sudah membebaskan mereka dari tanah Mesir, ya. Mereka merayakan suatu acara namanya hari Pentakosta. Jadi Pentakosta ini di hari ke-50, ya. Ini Penta artinya 50. Hari ke-50 mereka berkumpul di Yerusalem dan dikatakan seluruh orang Israel yang tinggal di luar kota datang berkumpul di Yerusalem. Jadi orang-orang Yahudi ini datang ke Yerusalem berkumpul dari luar daerah dan mereka pakai bahasa yang lain, ya. Bahasa dari mana mereka berada, bukan lagi bahasa Yahudi. Nah, ketika mereka berkumpul, tiba-tiba sekonyong-konyong ada lidah-lidah api yang turun, ada suara angin yang keras. Kemudian ada lidah-lidah api yang hinggap di atas para rasul. Nah, ini adalah sebuah gambaran ketika Roh Kudus turun ke atas mereka. Dan para rasul dipenuhi Roh Kudus dan berkata-kata dalam bahasa lain. Bahasa lain bukan bahasa yang seperti yang orang karismatik bilang, ya, sikarabaraba, sikarabaraba, sikarabaraba. Itu bukan bahasa. Itu artinya, itu bukan bahasa, itu adalah gumaman yang tidak ada artinya. Bahkan ada yang bilang Coca-Cola, Coca-Cola, Coca-Cola. Itu bukan bahasa roh. Bahasa roh juga bukan haleluya, haleluya, haleluya. Itu bukan bahasa roh. Walaupun haleluya adalah kata dari Alkitab. Tapi bahasa roh adalah bahasa yang bisa dipahami. Bahasa lain, bahasa yang tidak pernah dipelajari sebelumnya, tiba-tiba dia bisa paham. Misalnya, Steve kan orang Batak, ya. Iya, kamu tak pernah kan belajar bahasa Mongolia. Tiba-tiba, ya, Steve ketika dipenuhi Roh Kudus, dia akan bisa berbahasa Mongolia. Walaupun belum pernah ke Mongolia, belum pernah dengar bahasanya, tapi Roh Kudus memampukan. Nah, ini yang terjadi kepada para rasul.
Jadi mereka bisa berbahasa Media, bahasa Partia, bahasa Elam, bahasa orang-orang yang ada di luar Israel, dan ketepatan orang-orang yang berbahasa ini ada di situ. Nah, kita lihat juga mereka berbahasa ini ngapain? Apa yang mereka bicarakan ya? Para rasul menceritakan perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan oleh Allah. Jadi tentang Yesus Kristus yang telah hidup di tengah-tengah mereka. Lalu dia difitnah, disiksa, dianiaya, disalibkan, mati, dikuburkan, pada hari yang ketiga bangkit dari kematian. Kemudian Yesus sudah dilihat oleh mereka, disaksikan mereka sudah bangkit, bahwa dia sudah bangkit. Dan Yesus ini adalah anak Allah. Dia menebus kita dari dosa-dosa kita. Dia bangkit dari kematian, memberikan kita pengharapan akan hidup yang kekal. Ini yang diceritakan dalam bahasa lain. Sehingga kita lihat Petrus juga mengatakan dengan berani ya, memberitakan tentang Tuhan Yesus kepada orang banyak, dan orang banyak yang datang mendengarnya, yang dari luar Israel datang dan bertanya kepada Petrus, apa yang harus kami lakukan? Kalau begitu hati mereka tersentuh. Mereka sadar mereka manusia berdosa, mereka sadar mereka membutuhkan Yesus sebagai juru selamat mereka. 3.000 orang yang bertobat dan memberi diri dibaptis pada hari itu. Jadi pada hari itu ketika Petrus mengajar dengan kuasa Roh Kudus, 3.000 orang bertobat. Ini kuasa Roh Kudus dengan memberikan kuasa kepada para rasul, Injil bisa diberitakan secara luas dalam bahasa yang lain. Bayangkan bagaimana bisa efektifnya ya kalau kita bisa mengabarkan Injil ke dalam bahasa orang yang sama sekali belum pernah dengar Injil. Kalau hanya bahasa Yahudi yang pada waktu itu orang-orang Israel dari luar daerah yang kurang paham bahasa itu, mungkin Injil tidak bisa disebarkan luas. Tapi Roh Kudus tahu, dia maha tahu, dia tahu bahwa pada hari itu hari Pentakosta, hari di mana semua orang Yahudi dari seluruh penjuru akan datang berkumpul di Yerusalem, dan mereka menggunakan bahasa yang lain. Roh Kudus berikan kemampuan kepada para rasul untuk berbahasa mereka ya. Nah, ini yang pertama, peran Roh Kudus ya, memberikan kuasa untuk memberitakan Injil secara luas. Dan setelah mereka dibaptis ya, percaya, murid-murid bertekun dalam pengajaran para rasul, artinya mereka mengikuti ajaran para rasul, mendengarkan nasihat para rasul, dan mereka juga berkumpul beribadah ya, memecahkan roti dan berdoa. Memecahkan roti, mereka mengadakan perjamuan kudus. Oke, berikutnya. Nah, peran Roh Kudus yang berikutnya adalah Roh Kudus memberikan kuasa untuk melakukan mukjizat. Nah, bukan hanya untuk berbicara dalam bahasa lain, itu juga adalah sebuah mukjizat sebenarnya, karena bagaimana mungkin seorang bisa mengetahui bahasa lain tanpa mempelajari sebelumnya, ya. Tapi kemudian berikutnya ada mukjizat melakukan penyembuhan, ya. Nah, kita lihat. Nah, Petrus Yohanes bertemu dengan seorang lumpuh yang mengemis dekat pintu gerbang Bait Allah. Seorang pengemis yang sejak lahir sudah lumpuh. Kamu bayangkan sejak lahir sudah lumpuh, jadi dia setiap hari diangkat ya dekat pintu Bait Suci untuk mengemis. Hanya itu yang bisa dia lakukan. Tak ada kerja lain ya, hanya karena tak bisa berjalan. Ketika Petrus dan Yohanes lewat, dia berharap sesuatu dari mereka. Nah, si pengemis mengharapkan sesuatu dari mereka, tapi Petrus bilang apa? Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai, kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, berjalanlah. Hanya bilang begitu saja, orang ini langsung berdiri. Yang sejak lahir tak pernah menggunakan kakinya. Jadi kakinya ini, mungkin tapak kakinya bersih ya. Tak pernah nginjak kan? Tak pernah dipakai. Kali ini dia bisa belajar berdiri, akhirnya kakinya bisa digunakan. Seketika itu juga berdirilah orang lumpuh itu, dan ia melonjak berdiri, lalu berjalan kian kemari, melompat-lompat sambil memuji Allah. Mungkin ada yang bertanya, kenapa dia melompat-lompat? Ya karena dia senang, mungkin begitu ya. Karena dia belum pernah melompat. Benar tidak? Dia mungkin pernah lihat orang melompat waktu kecil, dia lahir kan sudah lumpuh. Waktu kecil dia lihat teman-temannya bermain, berlompat-lompat, pengen dia melompat, tapi tak bisa. Nah sekarang ketika dia bisa jalan, oh dia mau rasakan seperti apa rasanya melompat-lompat itu. Dan dia hatinya begitu bergembira, dan dia tidak lupa memuji Allah. Ini adalah pekerjaan yang luar biasa, bagaimana mungkin seorang yang lumpuh sejak lahir bisa berjalan. Kalau sejak lahir lumpuh, kaki tak bisa pernah dipakai, itu kecil kakinya.
karena tak pernah dipakai. Orang yang terbaring koma selama beberapa tahun, 5 tahun lah katakan, tak pernah berjalan, tiba-tiba sadar, dia tak bisa langsung berjalan itu. Karena kakinya lemah, belum pernah dipakai selama 5 tahun. Jadi ini adalah mukjizat yang ajaib ya. Sejak lahir tak pernah berjalan, tiba-tiba bisa berdiri dan melompat-lompat ya. Dan orang lumpuh ini, saking girangnya dia masih mengikuti kedua rasul itu, masuk ke bait suci, ya, masuk ke bait Allah, dan orang-orang mengenali dia. Loh, ini kan orang yang lumpuh itu, yang setiap hari minta-minta di pintu gerbang bait suci. Kenapa dia bisa berjalan? Disinilah kesempatan Petrus kembali mengabarkan Injil ya. Dia dengan berani memberitakan dengan kuasa Yesus orang Nazaret itu yang telah disalibkan dan yang telah bangkit itu, saya melakukan mukjizat ini. Jadi orang-orang banyak jadi percaya. Kalau mereka memberitakan, oh Yesus adalah Tuhan, dia adalah anak Allah, dia telah bangkit dari kematian, tapi kamu tidak lakukan mukjizat, orang percaya tidak? Mungkin sulit percaya. Makanya pada masa awal-awal gereja, Yesus memberikan kuasa. Karena supaya banyak orang yang bisa melihat dengan nyata, dengan bukti, bahwa memang mereka diutus oleh Yesus, diutus oleh Allah, ada kuasa. Jadi kuasa menyertai itu sebagai pembuktian, autentifikasi ya, sebagai bukti bahwa ini memang betul-betul dari Allah. Dan banyak orang yang percaya ya, oleh karena mukjizat ini. Nah, jumlah orang-orang yang diselamatkan bertambah. Tadinya 3.000, sekarang bertambah menjadi 5.000. 2.000 orang bertambah yang menjadi percaya, dan Yerusalem menjadi gempar sekali ya dengan apa yang mereka lakukan. Dan kita lihat nanti Roh Kudus juga memberikan kuasa sehingga para murid berani memberitakan Injil. Jadi ini peran yang ketiga. Murid-murid waktu Yesus ditangkap, apa yang mereka lakukan? Kabur, lari. Bahkan Petrus tak berani mengakui Yesus. Dia kenal Yesus. Aku tidak kenal orang ini. Kenapa dia bilang begitu? Karena takut ditangkap. Takut dianiaya seperti Yesus. Takut dibunuh seperti Yesus. Tapi setelah Roh Kudus turun, mereka menjadi berani. Ini sesuatu yang begitu kontras ya. Dari yang penakut, lari terbirit-birit, sekarang tidak takut kematian sama sekali. Ya. Nah kita lihat mereka ditangkap. Petrus dan Yohanes ditangkap dan dipenjarakan karena telah mengajar orang banyak tentang Yesus. Dan dia diperhadapkan kepada pengadilan ya, persidangan orang Yahudi, pemimpin Yahudi, serta tua-tua dan ahli Taurat. Dan kepadanya ditanyakan, dengan kuasa manakah atau dalam nama siapakah kamu bertindak demikian? Itu ditanya. Kalau dulu Petrus tanya, kamu salah satu kan dari murid di Yesus? Oh enggak, aku enggak kenal dia. Sekarang Petrus dengan berani, dengan dipenuhi Roh Kudus, menjelaskan bahwa dia telah melakukan mukjizat tersebut dengan kuasa Tuhan Yesus yang telah mati dan hidup kembali. Dia berani sebut nama Yesus. Kalau sebelumnya, waktu Tuhan Yesus ditangkap, tak kenal, sampai sumpah mengutuki dirinya, sumpah aku tidak kenal orang itu. Sekarang dia bilang, dengan kuasa Yesus, aku telah melakukan mukjizat itu. Bagaimana seorang Petrus yang penakut sebelumnya bisa berani seperti itu? Ini adalah kuasa Roh Kudus. Ya. Roh Kudus memberikan keberanian. Kalian pikir jangan dengan beraninya dia bicara seperti itu, nyawa taruhannya loh. Dia bisa dibunuh ketika itu, ditangkap, dirajam, dan dibilang menghujat Allah. Tapi dia tidak takut. Karena Roh Kudus sudah memberikan dia keberanian untuk bersaksi bagi Yesus ya. Dan akhirnya, karena mereka, para imam kepala ini tidak bisa melihat jalan ya. Mereka juga tidak bisa hukum mati seseorang tanpa bukti. Dan mereka juga melihat bahwa orang lumpuh itu betul-betul berjalan. Bagaimana bisa menyangkal orang lumpuh sejak lahir dan semua orang kenal? Orang Israel kenal, kenapa? Karena dia mengemis setiap hari di bait suci, di pintu bait suci. Setiap orang mau masuk ke situ pasti kenal mukanya, lihat wajahnya dan tahu orang itu. Sekarang orang itu bisa berjalan. Bagaimana bisa menyangkal mukjizatnya? Akhirnya hanya mengancam mereka supaya jangan lagi mengabarkan tentang Tuhan Yesus. Diancam dengan keras. Petrus katakan bahwa kami lebih takut kepada Allah daripada kepada manusia. Akhirnya mereka pergi. Dan setelah itu murid-murid yang lain juga dengan pertolongan Roh Kudus semakin berani. Bukan hanya Petrus dan Yohanes, tapi murid-murid yang lain, bahkan yang bukan rasul, yang sudah percaya tapi bukan rasul, mereka juga berani dalam memberitakan Injil. Kalian lihat bagaimana peran Roh Kudus pada masa gereja mula-mula.
Kemudian Roh Kudus memurnikan para murid ya agar lebih sungguh dalam mengikut Tuhan. Nah, ini ada sebuah cerita tentang Ananias dan Safira. Kalian sudah pernah dengar ceritanya. Ananias dan Safira menjual sebidang tanah, lalu uang sebidang tanah hasil penjualan ini sebagian dia simpan, sebagian lagi dia berikan kepada para rasul. Nah, pada masa itu gereja mula-mula, orang-orang Kristen semua menjual barang-barang milik mereka, tanah milik mereka, untuk uangnya nanti dipakai bersama ya, sehingga mereka bisa berkecukupan satu sama lain. Dan si Ananias Safira ini juga melihat hal ini. Mereka ingin, wah saya juga ingin memberikan sebidang tanah saya jual, saya berikan kepada para rasul dan dibagikan kepada orang Kristen. Tapi masalah dia adalah dia simpan sebagian dan sebagian lagi dia berikan kepada para rasul dan bilang ini semuanya. Itu namanya apa? Namanya apa? Berbohong. Jadi jangan salah paham ya, cerita ini bukan karena mereka tidak serahkan semuanya, bukan. Dia mau serahkan setengah pun, 20%, 10% dari hasil penjualan tanah pun tidak masalah, fine. Asal kamu jujur. Jangan berikan dan bilang ini semuanya. Itu namanya bohong ya. Nah, ini yang terjadi dengan Ananias dan Safira. Ananias dan istrinya Safira menjual sebidang tanah dan bersepakat ya, mereka berdua setuju untuk menahan sebagian hasil penjualan itu. Lalu datanglah si Ananias ini, lihat dia kasih kepada Petrus dan Ananias menyerahkan uang tersebut kepada para rasul. Walaupun tidak disebutkan dalam Alkitab dia mengatakan bahwa itu semuanya, tapi kita tahu bahwa dia berbohong ya. Dia mengatakan bahwa ini semuanya karena Petrus menegur dia. Dia katakan, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus? Lihat, Roh Kudus dibohongi. Berarti Roh Kudus bukan kuasa, tapi dia adalah pribadi. Kepada siapa orang berbohong? Pernah tidak kamu lihat ada orang berbohong kepada bangku? Kepada meja? Pada kursi? Meja belajar? Tak pernah. Itu benda mati. Ataupun kepada kuasa? Tak ada. Itu kuasa bukan orang. Tapi di sini dikatakan engkau mendustai siapa? Roh Kudus. Membuktikan bahwa Roh Kudus adalah pribadi. Dia adalah Allah. Dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu. Jadi Petrus tahu dengan pertolongan Roh Kudus, dia tahu bahwa si Ananias sedang berbohong. Kemudian, selama tanah itu tidak jual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Benar kan? Ini tanah ini punya kamu. Tanah itu pun kalau kamu tidak jual, itu tetap punya kamu. Dan setelah kamu jual, uangnya itu pun punya siapa? Punya Ananias kan? Tetap punya kamu. Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai siapa? Allah. Siapa tadi yang didustai? Sebelumnya dikatakan Roh Kudus. Dengan kata lain, Roh Kudus adalah Allah. Jadi dia berbohong kepada Petrus, dan tentunya dia juga sedang berbohong kepada Roh Kudus, bilang bahwa ini semuanya penjualan tanahnya. Saya tidak ada ambil apa-apa. Padahal sebagian dia simpan. Akhirnya apa yang terjadi pada dia? Rebahlah Ananias dan putuslah nyawanya. Maka ketakutanlah semua orang yang mendengar hal itu. Seketika setelah Petrus bicara seperti itu, dia langsung jatuh ke tanah dan mati. Wah, pada awal gereja mula-mula melihat hal ini pasti mereka ketakutan. Mereka dimurnikan, jadi jangan main-main ikut Tuhan. Jangan main-main dengan Tuhan. Tuhan bisa langsung hukum kamu pada saat itu dan kamu mati di tempat. Kita bersyukur ya, sekarang kita masih bisa hidup kan. Kamu berbohong pun di depan orang tua kamu atau depan teman kamu nggak langsung mati di tempat kan? Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk bertobat ya. Kasih karunia-Nya, kesempatan, kemurahan-Nya, agar kita jangan sampai mati dalam keadaan berdosa. Jadi kalau kamu masih hidup sekarang, walaupun kamu sering berbohong, itu bukan karena kamu masih diberikan kesempatan untuk terus berbohong, tapi diberikan kesempatan untuk bertobat. Dan kemudian datanglah istrinya, 3 jam ya setelah kejadian itu, istrinya baru datang dan dia tidak tahu apa-apa. Dia tidak tahu Ananias sudah dikubur, suaminya, bayangkan. Dia ada di mana kita tidak tahu, tapi dikatakan Alkitab 3 jam setelah itu, datanglah Safira. Ya, datang Safira tapi tidak tahu apa yang terjadi. Lalu Petrus tanya lagi, si Safira dikasih kesempatan sebenarnya. Katakanlah kepadaku,
Dengan harga sekiankah tanah itu kamu jual? Harusnya kalau ditanya seperti ini, dia sudah harusnya curiga kan? Berarti ketahuan ini. Kenapa dia tanya seperti itu? Rasul ini punya kuasa, bisa lakukan mukjizat. Pasti dia sudah tahu sesuatu. Safira tidak belajar. Dia bilang apa? Betul sekian. Masih tetap juga berbohong sama seperti suaminya. Dan apa yang terjadi? Petrus mau bicara dengan keras. Mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai roh Tuhan? Nah, Roh Kudus juga sering disebut roh Tuhan, roh Allah, ya. Jadi dia adalah Allah. Lihatlah orang-orang yang baru mengubur suamimu berdiri di depan pintu dan mereka juga akan mengusung engkau keluar. Lihat, itu orang-orang ini baru saja mengubur suamimu dan dia juga akan membawa kamu seperti mereka membawa suamimu tadi. Dia pun jatuh, mati di tempat. Dan orang-orang menjadi takut, ya, ketika melihat kejadian ini mereka semakin sungguh-sungguh dalam mengikut Tuhan. Jadi Roh Kudus memurnikan gereja, ya, supaya di dalam gereja itu tidak ada orang yang mengikut Tuhan secara munafik, ya, seperti Ananias Safira, seolah-olah berikan semua untuk Tuhan, padahal dia berbohong, ya. Dan akibatnya orang-orang Kristen pada masa itu mereka semakin takut dan mengikut Tuhan dengan lebih sungguh-sungguh lagi, ya. Nah, pertama kita lihat Roh Kudus mengambil peranan sangat penting dalam pendirian gereja mula-mula tadi. Roh Kudus menginsafkan orang berdosa, memberikan kuasa, serta meneguhkan orang-orang percaya. Nah, ini tadi kita sudah lihat, jangan saya jelaskan. Kemudian keselamatan kita juga adalah pekerjaan Roh Kudus, ya. Kalian harus ingat, ya, kamu bisa percaya Yesus itu bukan karena kamu pintarnya. Oh, karena saya paham Injil, saya bisa terima, saya bisa cerna, bisa pahami, baru saya percaya, saya mau mengaku dengan mulut saya, itu karena keinginan saya sendiri. Bukan. Semua adalah pekerjaan Roh Kudus. Siapa yang berikan kamu pemahaman? Roh Kudus. Siapa yang mendorong hati kamu untuk mau mengakui Yesus sebagai Tuhan? Roh Kudus juga. Jadi ini adalah pekerjaan Roh Kudus. Kita tidak boleh memegahkan diri, ya. Sebaliknya kita harus senantiasa bersyukur pada Tuhan atas keselamatan yang diberikan dengan hidup sesuai tuntunan Roh Kudus. Jadi rasa syukur kita tunjukkan dengan hidup sesuai dengan pimpinan Roh Kudus. Hiduplah mengikuti apa yang Tuhan sampaikan. Itu cara kita bersyukur. Datang beribadah, berdoa, baca kitab suci, berbuat baik kepada semua orang, ya. Menolong sesama kita yang sulit ataupun orang lain yang bahkan kamu tidak kenal, yang membutuhkan bantuan, kamu bisa bantu, kamu bantu. Ini cara kita menunjukkan rasa syukur, ya, kepada Tuhan dengan mengikuti tuntunan Roh Kudus. Kemudian Roh Kudus juga secara aktif, ya, memimpin hidup kita agar sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, kita lihat Roh Kudus akan membantu kita dalam memahami kitab suci dan menaatinya sehingga hidup kita berkenan kepada Tuhan. Jadi dengan pertolongan Roh Kudus, kita dipimpin dengan membaca firman Tuhan untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Roh Kudus juga yang membantu kita memahami kitab suci. Kalau kamu lihat orang yang tidak percaya baca kitab suci, mereka mungkin tak akan bisa paham makna rohaninya. Tapi kita yang sudah percaya bisa melihat makna rohaninya. Ketika kita dikatakan dalam kitab suci, Yesus adalah gembala yang baik. Orang yang tidak mengenal Tuhan, ketika membaca kalimat itu, mereka mungkin pikir ya, Yesus adalah seorang gembala. Tapi kita bisa melihat lebih jauh bahwa gembala di sini maksudnya adalah dia pribadi yang memelihara hidup kita seperti seorang gembala yang menjaga, memelihara dombanya setiap hari. Begitu juga Yesus sebagai gembala kita setiap hari. Dia adalah Tuhan kita yang mencukupkan segala kebutuhan kita, memimpin langkah kita, menuntun hidup kita, memelihara kita, menjaga kita selalu. Ya, jadi ketika kita baca kitab suci, Roh Kudus akan membantu kita memahaminya dan menaatinya. Dan Roh Kudus juga memberikan kita sebuah pemahaman ketika ada ajaran sesat, kita tahu ini bukan suara Tuhan Yesus. Roh Kudus akan memberitahu kita bahwa ini bukan ajaran Tuhan. Kalau ada pendeta yang khotbahkan seperti kemarin, ada pendeta bilang, seorang pendeta salah satu gereja besar, dia katakan Yesus bukan juru selamat. Wah, kita langsung tahu, no, bukan. Alkitab bilang bahwa Yesus adalah juru selamat. Itu ajarannya tidak benar. Dari mana kita bisa tahu? Dari kitab suci. Kenapa kita bisa tahu? Roh Kudus yang memberitahukan itu. Dia akan memberikan kita
pengetahuan tentang ajaran Yesus. Bukankah Tuhan Yesus katakan bahwa Dia akan mengingatkan kamu tentang semua yang saya ajarkan? Itulah peran Roh Kudus. Segala sesuatu yang Tuhan Yesus sudah ajarkan kepada murid-murid yang tertulis dalam kitab suci akan dibawa kembali, diingatkan kembali oleh Roh Kudus. Jadi peran Roh Kudus itu dalam hidup kita secara aktif ya, memimpin kita untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, jadi dalam hidup kita sehari-hari juga ya, lalu saya ingin sampaikan, kita harus peka terhadap pimpinan Roh Kudus. Ketika kamu ingin melakukan sesuatu yang berdosa, pernah tidak kamu merasa dalam hatimu, ini salah lah, gak boleh, Tuhan kan bilang gak boleh lakukan ini. Pernah ada perasaan seperti itu? Itu adalah pimpinan Roh Kudus. Dan kamu jangan abaikan itu, jangan bilang, semua orang juga lakukan, bukan saya aja, dia juga buat, kenapa saya nggak boleh lakukan? Bukan seperti itu caranya. Kalau kamu sudah tahu itu salah, kamu langsung dengarkan dan berdoa, Tuhan terima kasih Engkau menyadarkan saya ini tidak boleh saya lakukan. Saya akan hindari, saya akan jauhi. Jadi peka ya, sensitif ya terhadap pimpinan Roh Kudus ini. Roh Kudus mungkin tak akan berbicara langsung. Hai Frans, jangan lakukan itu. Tidak ada suara seperti itu. Tapi dalam hati kecilmu, kamu akan bisa menyadari bahwa itu tidak benar. Nah, kira-kira demikian saja ya firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, kami bersyukur untuk firman-Mu yang telah kami dengarkan. Biarlah kami, anak-anak Tuhan, peka terhadap pimpinan Roh Kudus dalam hidup kami, selalu melakukan hal yang benar yang berkenan kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.